Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Ayu Landari dari kelas 12C. Di sini saya akan mempresentasikan materi fisika, yaitu radiasi gelombang elektromagnetik. Tahukah kalian apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah rambatan dari perubahan medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus secara periodik atau kontinu, menurut teori Maxwell. Cepat rambat gelombang elektromagnetik dapat dirumuskan C sama dengan 1 per akar mu 0 dikali dengan epsilon 0 dengan keterangan C sama dengan laju cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Epsilon 0 yaitu permeabilitas dielektrik, mu 0 permeabilitas ruang hampa. Gelombang-gelombang elektromagnetik yang berjalan di ruang hampa memiliki laju yang sama dengan laju cahaya dan berlaku persamaan berikut ini. C sama dengan lambda dikali F. Keterangan C cepat rambat gelombang, lambda panjang gelombang, F frekuensi gelombang. Perbedaan pada gelombang elektromagnetik ialah F dan lambda. Adapun sifat gelombang elektromagnetik yaitu gelombang transversal, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat dipadukan, dapat dilenturkan, dapat dikutupkan, tidak dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik dari frekuensi tinggi ke rendah yaitu sinar gamma, sinar Roentgen X, sinar ultraviolet, cahaya tampak, sinar inframerah, gelombang mikro, gelombang televisi, dan gelombang radio. Nah, di sini ada beberapa gambar yang sebelah kiri yaitu gambar sinar gamma sampai dengan radio. Dan yang sebelah kanan tabel yang berisikan panjang gelombang, frekuensi, jenis gelombang, dan sumber. Spektrum gelombang elektromagnetik yang pertama adalah sinar gamma. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi tertinggi dalam spektrum gelombang elektromagnetik, yaitu antara 10 pangkat 20 Hz sampai 10 pangkat 25 Hz. Panjang gelombangnya berkisar antara 10 pangkat min 5 nanometer sampai 0,1 nanometer. Sinar ini memiliki daya tembus yang sangat besar, mampu menembus timah besi. Sinar ini dihasilkan oleh atom-atom yang tidak stabil. Kelemahannya, jika diserap pada jaringan hidup, sinar gamma akan menyebabkan efek yang serius seperti mandul dan kanker. Yang kedua, sinar X. Sinar X adalah salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisar antara 10 nanometer ke 100 pikometer, mirip dengan frekuensi dalam jangka 10 pangkat 16 Hz sampai 10 pangkat 20 Hz. Sinar X umumnya digunakan dalam diagnosis gambar medikal dan kristalografi sinar X. Kelemahannya, pemeriksaan anggota tubuh dengan sinar tidak boleh terlalu lama karena bisa membahayakan. Yang ketiga, sinar ultraviolet. Cahaya ultraviolet yang mempunyai frekuensi 10 pangkat 15 Hz sampai 10 pangkat 16 Hz memiliki panjang gelombang 6 dikali 10 pangkat min 8 sampai 3,6 kali 10 pangkat min 7. Matahari merupakan sumber dari gelombang ultraviolet. Kegunaannya antara lain menghitamkan plat foto, membunuh kuman-kuman, digunakan untuk pembuatan IC. Yang keempat, cahaya tampak. Bagian spektrum elektromagnetik yang terlihat oleh mata manusia disebut cahaya tampak dengan panjang gelombang sekitar 400 sampai 700 nanometer. Beberapa orang bisa melihat dari 380 sampai 780 nanometer. Mata yang telah beradaptasi terhadap cahaya paling sensitif pada sekitar 555 nanometer, yaitu di wilayah kuning spektrum. Yang kelima, sinar inframerah. Sinar inframerah mempunyai range frekuensi antara 10 pangkat 11 Hz
sampai 10 pangkat 14 Hz. Sinar ini dihasilkan oleh getaran-getaran elektron dalam bahan yang dapat memancarkan gelombang elektromagnetik pada frekuensi khas. Yang keenam, gelombang mikro. Gelombang mikro termasuk dalam gelombang radio dengan frekuensi paling tinggi, bisa mencapai 3 kali 10 pangkat 9 Hz. Dan yang terakhir, gelombang radio atau TV. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat penghantar. Gelombang radio mempunyai frekuensi berkisar antara 10 kHz sampai dengan 1 GHz. Sekian presentasi dari saya. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, di sini ada biodata diri saya dan di sini ada beberapa momen saya saat sekolah di Man 3 Tulungagung. Nah, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.